Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Anissa Safa, biasa dipanggil Karin. Saya merupakan perwakilan dari grup 4 untuk mata kuliah Indonesia di semester 2 periode 2 ini. Saya merupakan mahasiswa BINUS Online Learning di jurusan Business Management untuk D3 ekstensi S1 angkatan 2023. Jadi di sini sebelum saya menjelaskan dan mempersilahkan beberapa anggota kelompok saya untuk menjelaskan mengenai topik artikel ilmiah yang akan kami bahas, saya akan menjelaskan sekilas mengenai topik yang akan kami ambil. Jadi topik yang kita ambil itu merupakan judulnya, bukan merupakan judulnya, yaitu pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan. Ini merupakan topik yang sangat unik karena sebagian besar mahasiswa di jurusan saya ini dan di angkatan saya ini sudah banyak yang terjun ke dunia kerja, dan tentunya mereka tidak asing, dan tentunya saya dan anggota kelompok saya juga tidak merasa asing dengan kalimat work-life balance itu tuh apa. Oke, mulai dari kita akan membahas ke pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Gali Pratama Siwi dari kelompok 4. Pada sesi ini, kami mengangkat tema pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan. Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kita menyaksikan tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat. Karyawan seringkali dihadapkan pada beban kerja yang tinggi dan tenggat waktu yang ketat, yang dapat mengakibatkan tekanan dan stres yang berlebihan. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi karyawan untuk menjaga keseimbangan yang baik antara kehidupan mereka dan aktivitas kerja mereka, yang dikenal dengan istilah work-life balance. Work-life balance mengacu pada kemampuan individu untuk mengelola waktu dan energi antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka secara seimbang. Keseimbangan ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan karyawan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kinerja mereka di tempat kerja. Karyawan yang mampu menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Mereka memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan lebih produktif. Sebaliknya, ketidakseimbangan dapat menyebabkan burnout, stres, dan penurunan kinerja. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa work-life balance berkontribusi positif terhadap kinerja karyawan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Greenhouse dan Beutel pada tahun 1985 mengungkapkan bahwa konflik antara pekerjaan dan kehidupan keluarga dapat mengurangi kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Selain itu, Hartel pada tahun 2014 menemukan bahwa work-life balance yang baik berhubungan dengan peningkatan kepuasan hidup dan kesehatan mental di berbagai budaya. Temuan ini menunjukkan bahwa pentingnya work-life balance tidak terbatas pada suatu konteks budaya atau industri tertentu. Namun, meskipun manfaat work-life balance telah banyak didokumentasikan dan diterapkan, masih banyak perusahaan yang belum mendukung konsep ini sepenuhnya. Banyak karyawan menghadapi tantangan dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, seperti jam kerja yang panjang, kurangnya fleksibilitas, dan budaya kerja yang menuntut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami penerapan work-life balance yang efektif di berbagai lingkungan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nina dan juga Bapak David. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Ramadan dari kelompok 1, yang dimana kami di sini mengangkat tema yaitu pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan. Pada era saat ini, globalisasi serta perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Karyawan sering dihadapkan oleh beban kerja yang sangat tinggi dan juga waktu yang sangat singkat, yang dimana mengakibatkannya tekanan stres yang berlebih. Dalam kondisi ini, penting bagi karyawan untuk selalu memikirkan keseimbangan yang baik, di mana antara kehidupan kerja maupun kehidupan pribadinya, yang bisa kita sebut yaitu work-life balance. Lalu di sini kami menerapkan metode kualitatif
yang merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam hal kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang cukup mendalam antara peneliti yaitu kami dengan fenomena yang ingin dibahas. Kelompok kami memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan topik yang kami angkat ini membutuhkan responden atau juga narasumber yang diambil dari beberapa instansi ataupun perusahaan yang berbeda. Kelompok kami mengumpulkan total 2 narasumber yang sudah kami wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan hasil penelitian dan juga pembahasan berdasarkan proses pengambilan data berupa wawancara dengan 2 orang partisipan yang berasal dari berbagai jenis posisi dan jabatan di beberapa perusahaan untuk mendapatkan perspektif terkait dengan work-life balance dan juga produktivitas kerja. Yang pertama, narasumber kami merupakan seorang laki-laki berusia 25 tahun dengan lama bekerja 3 tahun dan 8 jam kerja per harinya sebagai HR generalis di PT American Standard Indonesia. Narasumber pertama mengungkapkan bahwa selama berkarir ia berusaha untuk menerapkan work-life balance walaupun memang terkadang sulit untuk memisahkan waktu kerja dan juga waktu pribadi. Upaya yang dilakukan oleh narasumber pertama seperti tidak mengerjakan pekerjaan kantor jika sudah berada di rumah, kecuali WFH dan juga adanya hal urgent. Selain itu, menghabiskan waktu dengan teman dan keluarga, serta melakukan hobinya. Dari narasumber pertama, kami mendapatkan bahwa work-life balance memiliki dampak positif terhadap produktivitas kerja. Berikut ada 6 pembahasan poin atas praktik work-life balance. Poin yang pertama yaitu aktivitas individu. Narasumber pertama menerapkan work-life balance dengan mencari kegiatan yang tidak membuat jenuh, seperti berusaha untuk mengembangkan skill dan karirnya, seperti berpartisipasi dalam proyek yang sedang dilakukan oleh perusahaan yang membutuhkan HR support. Kemudian poin nomor 2, keseimbangan waktu dan usaha. Narasumber pertama memanfaatkan keseimbangan waktu, kehidupan pribadi, dan bekerja dengan cara melakukan hobi bermain bolanya dengan mengajak kolega kantor untuk bermain. Sehingga hubungan antar kolega dapat terjalin dan juga mereka dapat melepas penat satu sama lain. Kemudian untuk poin nomor 3, pemenuhan kebutuhan dan keinginan karyawan. Dari narasumber pertama kami mendapatkan hasil bahwa perusahaannya PT American Standard Indonesia sudah menerapkan work-life balance yang cukup baik dengan memberikan kesempatan untuk work from home dan juga memberikan waktu kerja yang fleksibel sehingga karyawan tidak merasa terbebani. Poin nomor 4 yaitu reaksi terhadap perubahan. Narasumber yang kami wawancarai mengungkapkan bahwa dia mencoba untuk menerapkan work-life balance yang baik, walaupun memang di awal karir dia merasa bahwa penerapan ini agak cukup sulit, tetapi seiring berjalannya waktu dapat melakukan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan bekerja. Untuk poin nomor 5 yaitu manajemen diri, narasumber kami menjelaskan bahwa jika mereka tidak menerapkan work-life balance, dia merasa bahwa hidupnya dan pekerjaannya sangat jenuh, sehingga mempengaruhi kinerja mereka secara profesional. Tetapi setelah mereka menerapkan work-life balance dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan, narasumber kami menjelaskan bahwa kehidupan bekerjanya terasa lebih nyaman. Kemudian poin nomor 6 yaitu tercapainya tujuan keseimbangan subjektif karyawan. Menurut pendapat narasumber kami, narasumber kami mendapatkan hasil yang cukup baik dengan menerapkan work-life balance sehingga mereka dapat bekerja dengan optimal dan memberikan output kerja yang jauh lebih baik. Mereka juga merasa mendapatkan motivasi untuk bekerja dan juga menghilangkan rasa jenuh terkait dengan pekerjaannya. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan pembahasan work-life balance pada narasumber pertama. Jadi salah satu narasumber yang kelompok kami tarik yaitu seorang perempuan berumur 29 tahun yang sudah bekerja selama 8 tahun, bekerja di suatu perusahaan internasional dan berstatus single.
Jadi menurut hasil penelitian dan hasil wawancara kami yaitu beliau merasa jenuh dengan kegiatan bekerjanya sehari-hari di perusahaan tersebut. Jadi dari situ beliau menyadari bahwa ternyata beliau itu butuh adanya keseimbangan antara bekerja dan kehidupan pribadi. Pertama itu, aktivitas apa sih yang narasumber pertama ini lakukan untuk mencegah kejenuhan? Yaitu narasumber kedua ini melakukan bercengkrama dengan koleganya untuk menjalin relation juga. Jadi mereka ini mengobrol untuk tidak mengobrol tentang pekerjaan, jadi lebih kayak obrolan santai di sore hari atau di siang hari yang membuat pikiran beliau ini tidak merasa jenuh dengan pekerjaan. Jadi yang diobrolkan itu tidak hanya pekerjaan saja. Itu. Yang poin kedua yaitu yang narasumber lakukan untuk menyeimbangkan waktu serta usaha antara kehidupan pribadi dan pekerjaannya, yaitu beliau ini melakukan olahraga bersama di sore hari bersama dengan kolega. Hal ini juga membantu relationship beliau dengan koleganya tetap terjaga dan kesehatan jasmani dan ya rohani pun terjaga dengan melakukan olahraga. Jadi ibaratnya pola hidup sehat bersama kolega bersama rekan kerja itu. Untuk poin yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan dan keinginan karyawan. Jadi di sini juga di perusahaan beliau bekerja ini menerapkan sistem work from home juga. Jadi biasanya beberapa karyawan itu selalu merasa mereka itu tidak hanya jenuh, tetapi mereka itu capek dengan harus tiap hari berangkat dari pagi from 9 to 5, dari jam 9 sampai jam 5 bekerja. Jadi perusahaan beliau ini menerapkan untuk work from home seminggu sekali. Jadi perusahaan beliau ini fleksibel, jadi tidak terlalu menuntut pekerjanya itu untuk wajib dan harus sekali datang ke kantor. Dan hal ini sangat membantu untuk menjaga kestabilan mental karyawan ya, yang selalu merasa lelah dan capek untuk berangkat bekerja setiap harinya. Jadi perusahaan ini memberikan untuk work from home seminggu sekali. Yang keempat yaitu bagaimana reaksi narasumber ini tuh terhadap perubahan terhadap ya setelah beliau ini melakukan dan menerapkan keseimbangan antara bekerja dengan kehidupan pribadi itu. Yang beliau rasakan itu beliau merasa nyaman dan tenang pikirannya, karena kadang memang setiap harinya jika kita memikirkan pekerjaan setiap harinya itu kan sangat mumet ya bahasanya ya, pusing gitu. Jadi yang narasumber dua rasakan ini yaitu awalnya sangat sulit untuk menerapkan work life balance di kehidupan beliau ini, tetapi mau gak mau beliau mencoba untuk menjaga agar kehidupan sehari-harinya tidak merasa terganggu dengan pekerjaan. Jadi beliau merasa dengan dia menerapkan work life balance ini membuat diri beliau ini sangat nyaman. Dan untuk keprofesionalan dalam pekerjaan, beliau ini merasa work life balance ya membawa kehidupan bekerja menjadi lebih nyaman lagi. Balik lagi ke poin sebelumnya juga sama. Dan yang terakhir itu tercapainya tujuan keseimbangan subjektif karyawan. Dari sini, dari hasil dari narasumber kedua ini, beliau bisa mendapatkan output yang cukup baik dari berbagai kalangan setelah beliau melakukan dan menerapkan work-life balance dalam kehidupan beliau ini. Sekian dan terima kasih. Itu dari saya sudah cukup untuk menjelaskan mengenai hasil wawancara dari narasumber yang terakhir, yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Daimeli dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan kesimpulan
berupa jurnal penelitian pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan daripada hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep work-life balance terhadap responden membuktikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi seorang karyawan dapat mempengaruhi bagaimana produktivitas dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Selain itu, work-life balance sebagai bentuk penyelarasan kehidupan pribadi dan pekerjaan juga mempengaruhi kesehatan mental dan fisik daripada individu tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya rasa bahagia dan kepuasan apabila responden tersebut berhasil melaksanakan kedua aspek tersebut secara bersamaan. Atas kesimpulan tersebut juga, kami, kelompok 4, menyarankan untuk terus menjaga work-life balance tersebut agar dapat menciptakan adanya kepuasan, kebahagiaan, serta kinerja yang maksimal baik di dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupan pribadi. Terima kasih.